105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Hai Sobat Fox, ketemu lagi sama Nindi Aristika di setiap hari Jumat di obrolan kutus-kutus. Dan kali ini kita akan bahas tentang tips-tips kesehatan biar bugar, apalagi di tengah cuaca yang seperti ini yang tidak menentu. Penting sekali untuk menjaga kesehatan. Kali ini Anin bakal mengutip atau mengulik tips dari Mbak PJ yang Halo, udah ada di Mbak samping Anin. aku. Selamat malam. Happy banget Mbak. Happy banget dong kalau ada kamu tuh, aku bawanya pengen ngerosting gitu. Tunggu ya Nin habis ini. Hey, sehat Mbak? Sehat, puji Tuhan sehat. Oke, aku langsung aja ke tema, yaitu tips kesehatan dari Mbak PJ, dan juga nanti ada beberapa teman-teman dari tim Bako juga yang nanti akan gabung. ngobrol di sini, gabung di sini. Tapi aku pengen mengupas dulu nih kulit Mbak PJ. Enggak dong. Buah kali dikupas. Buah yang mana Nin? Hey. Lanjut. Okay. Lanjut. Daripada sebelum berkonotasi negatif Ya, kan nanti ya. Oke, ini kan di cuaca yang kayak gini ekstrim banget Mbak. Terus juga banyak kegiatan dan lain sebagainya. Mungkin Sobat Fox juga yang sering kerja, kelelahan dan lain sebagainya, itu butuh beberapa tips-tips menjaga pola makan dan lain sebagainya. Aku sering banget lihat story dari Mbak PJ nih, tiap hari nge-share kayak intermittent fasting gitu. Sebenarnya yang Mbak PJ jalankan itu intermittent fasting itu apa sih artinya Mbak? Intermittent fasting bener ya. Soalnya bahasa Inggrisnya saya tuh bahasa Inggris black market. Jadi kita singkat aja jadi IF ya. Iya, IF. Daripada salah. IF sendiri apa? Kalau IF sendiri itu apa ya? Mungkin teman-teman juga bisa Google untuk lebih tepatnya apa. Cuman ada yang versi saya gitu. Yang di pojokan udah ketawa-ketawa kayaknya ya. Emang aku mintanya versi Mbak PJ. Versi saya. Oke, jadi IF ini saya sendiri udah lama banget. Jadi pada saat after lahiran anak pertama. Itu aku nggak ngerti itu tahun 2014 sudah ada IF atau belum. Cuman memang kalau IF versi saya itu memang dia kayak misalnya nih terakhir makan malam saya jam 8. Setelah dari jam 8 malam itu sudah nggak makan lagi. Atau puasa ya? Puasa. Jadi misalnya saya bukanya biasa jam 8 pagi atau bisa lebih. Cuman kalau buat saya tuh bisa minum air putih terus atau teh, tapi teh tanpa gula. Seperti itu. Jadi biasanya saya IF-nya itu minimal 12 jam. Minimal 12 jam. Kalau maksimalnya berapa tuh? Saya pernah sampai 20. Wow. Itu cuman tergantung kondisi ya. Kalau memang kondisi badannya lagi oke, itu bisa panjang. Tapi kalau kondisi badan kayak udah segini aja ya 12 biasanya 12, 14, 15 seperti itu. Ada yang suhunya juga itu depo saya. Itu dia sampai 24 ya. Budet itu namanya. Wow, dia 24. Seharian full. Seharian full. Tapi nanti makannya juga 24 jam. Iya, sepertinya. Enggak ada ya. Oke, kalau misalkan puasa selama 12 jam gitu. Terus cara makannya ada cara-cara tertentu, misalkan kayak yang dikonsumsi nih harus makanan yang buah sayur doang atau mungkin apa bebas aja atau gimana nih Mbak? Ya kan saya juga ada olahraga ya Mbak ya. Sejauh ini sih masih loss ya Mbak, maksudnya belum yang benar-benar ekstrim. Cuman paling tidak yang dijaga itu minum itu bisa 2 liter ya? 2 liter sampai 3 liter itu. Terus makan juga diimbangi sama makanan-makanan yang baik lah gitu. Awal mula kenal sama IF, terus coba untuk metode ini tuh sebenarnya karena memang abis lahiran terus pengen diet, atau cuman pengen jaga kesehatan aja, atau mungkin ada alasan lain Mbak? Iya, salah satunya itu Mbak. Jadi tapi waktu habis lahiran nggak langsung ya Mbak ya, kan saya masih menyusui. Itu ya 3 bulan 6 bulan setelah lahiran itu pelan-pelan. Cuman karena memang kan masih menyusui, jadi kan memang makan itu harus yang bener ya, biar ASI-nya juga tetap lancar seperti itu Mbak. Luar biasa sekali. Jadi Sobat Fox, kalau mungkin temenan sama Mbak PJ juga di Instagram. Anin. Di Instagramnya PJ Liswari ya, ya PJ Liswari ya, bukan Kaswari saudara-saudara. Burung dong. PJ Liswari ya. Di Instagramnya
Instagramnya Mbak Pija tuh sering banget kayak berbagi bagaimana cara olahraga, terus pola makan yang sehat, terus juga sering banget kayak intermittent fasting tuh sambil ngajakin teman-teman yang lainnya juga nih. Iya, sebenarnya kalau teman-teman yang lain juga memang kayak Budet, kayak Makre, Debbie Debong, terus kayak siapa ya, Mbak Adis, Mbok Dis, terus beberapa teman lainnya tuh aku rasa mereka juga sudah pernah melakukan itu dulu, mungkin tanpa disadari, sama kayak halnya aku juga, Mbak. Jadi kalau sekarang kan lagi hitsnya ngomong apa, intermittent fasting kan, IF itu. Nah, kalau aku nggak ngerti kalau dulu itu apa gitu. Kalau nggak salah dulu ada modelnya kayak Deddy Corbuzier itu ya. OCD kalau nggak salah. Iya, OCD itu jam buka ya, jam buka jam tutup ya seperti itu. Dulu aku jadi panduannya itu gitu. Jadi ada 10 jam apa 12 jam, terus 8 jam, 6 jam, terus 4 jam gitu. Malah distributor saya yang utama itu Pak Mansile itu pernah 24 jam ya apa gimana gitu. Itu pernah gitu. Jadi nggak langsung 4 jam, Mbak. Jadi mesti bertahap dulu, misalnya 1 bulan ini 12 jam waktu makan, terus nanti bulan depannya lagi 8 jam waktu makan gitu. Jadi waktu makannya 8 jam, setelah 8 jam tutup jendela makan. Gitu. Berarti 8 jam dalam sehari itu bebas makannya, waktunya? Ya, bebas makannya. Jadi misalnya terakhir makan malam itu jam 8 malam. Itu kan 12 jam berikutnya kan jam 8 pagi ya. Nah, jam 8 pagi itu udah boleh buka. Sampai jam 8 malam seperti itu. Terus iya. Terus aja gitu terus muter. Aja gitu muter gitu. Tapi yang dimakan juga harus yang benar gitu loh, Mbak. Gitu. Nggak yang habis itu ngabisin nasi 1 baskom gitu nggak? Iya, saya juga sih itu sebenarnya. Kayak gitu. Sebelum mengenal IF atau mungkin OCD istilahnya ya kalau dibawa sama Deddy Corbuzier dan lain sebagainya, itu kan pasti juga pernah mencoba metode diet lain atau mungkin pertama kali kenal metode ini ya udah menjalankan ini terus sampai sekarang atau gimana, Mbak? Iya, bener. Jadi pertama kali tahu itu ya itu modelnya Dedi itu ya, Mas Dedi itu gitu. Terus coba dan ternyata cocok karena kan sebenarnya misalnya aku nggak bisa nih 12 jam, ya udah naikin aja. Jadi aku 14 jam dulu deh. Jadi selama 14 jam itu aku makan terus misalnya kayak gitu. Dan nanti jendela makan tutup. Nanti semakin lama itu kan nanti semakin bisa turun seperti itu. 10, 6. Dulu saya pernah 6. Pernah rekor 6, tapi habis itu ya kembali ke 10, kembali ke 8. Kalau aku kayaknya mau coba 20 jam makan dulu. 4 jamnya yang enggak makan gitu ya. Bisa sih sebenarnya pelan-pelan ya. Tahun ini 20 jam, tahun depannya 19 gitu ya turun. Berarti memang pertama kali kenal ini kan juga bisa dibilang salah satu metode diet ya. IF, pertama kenal IF ya udah setia di sini aja, belum pernah coba kayak diet mayo, keto dan lain sebagainya. Diet kayak kalau diet mayo pernah cuma sekali. Jadi mayo itu cuma makanannya aja kan. Jadi saya catering mayo gitu. Cuman saya sendiri nggak srek gitu, nggak into. Jadi akhirnya saya kembali ke caranya Om Deddy itu gitu. Misal pun di sini misal ada teman-teman yang mau koreksi atau bila saya salah itu monggo nggak apa-apa gitu. Karena saya menjalankan ini sudah lama dan puji Tuhannya baik-baik aja gitu. Asal memang sesuai kemampuan. Kalau hari ini saya mampunya 12 jam, besok saya mampunya cuma 10 jam, besoknya saya bisa 17 jam, nggak apa-apa. Kalau aku, karena aku melihat kondisi badanku ya Mbak Anin gitu. Dan sebenarnya ini fleksibel dan gak terlalu menyiksa ya Mbak ya, karena memang disesuaikan sama kondisi di tiap hari kan orang beda-beda. Beda-beda kondisinya. Aktivitasnya lebih padat, kadang juga lagi santai dan lain sebagainya. Jadi mungkin Sobat Fox yang terinspirasi nih kayak pengen nurunin berat badan juga bisa ya Mbak ya? Bisa, sama memang harus olahraga. Atau salah satu olahraga misalnya jalan. Jalan aja toh Mbak, maksudnya setiap hari 1 jam apa setengah jam. Jalan 1 jam itu sama dengan sekitar 5 kiloan. Seperti itu. Luar biasa sekali, ternyata banyak sekali cara-cara yang menurut aku cukup ekstrim. Awalnya tapi ternyata enggak dan masih banyak pertanyaan yang pengen aku tanyain ke Mbak PJ, Sobat Fox, tapi jangan kemana-mana. Abis ini ada beberapa lagu dan iklan yang terputar. Tetap di obrolan Kutus-Kut.
Masih di obrolan kutus-kutus barengan sama Mbak PJ, tadi bahas seputar IF ya atau intermittent fasting Sobat Fox, di mana ini salah satu metode untuk menjaga kesehatan juga ya. Nah pertanyaanku satu Mbak, ini kan metodenya mirip-mirip seperti puasa mungkin yang sering dilakukan sama umat beragama Islam, kayak ada puasa Ramadan, puasa sunnah dan lain sebagainya. Nah kalau untuk orang-orang yang memang pengen memulai ini tapi sebagai pemula dan punya keluhan di lambung nih Mbak, sebenarnya ini aman gak sih untuk orang-orang yang punya GERD atau mungkin punya MAH dan lain sebagainya? Saya sendiri itu kan punya GERD. Jadi awalnya MAH terus jadinya GERD. Nah sebenarnya itu tergantung kitanya. Jadi misalnya kayak kamu nih, kamu kan bukan cuma kamu, mungkin kamu punya temen lah, dia muslim dan dia melakukan puasa Ramadan. Dia sanggup nggak? Sanggup kan rata-rata, karena dia udah siap. Maksudnya aku besok udah puasa nih, dia siap kan. Biasanya badan itu menyesuaikan. Berarti kita harus, kamu punya GERD nggak sih Beb? Niatnya aku nggak ada sih. Nggak ada ya, untung jangan. Tapi ada lambung Mbak. Mau lihat? Lambung sih ada ya pastinya ya. Hatinya ada nggak? Ada dong. Jadi kayak gitu. Aku juga punya GERD. Jadi kalau misalnya aku mau puasa, mau IF itu atau puasa diet itu, ya kan aku udah ngomong ke diriku besok aku mau IF gitu. Kan kita udah ngerti. Jadi badan itu menurut aku ya, misalnya ada teman-teman yang mau koreksi silahkan atau mau nambahkan silahkan. Kalau buat aku juga punya GERD dan cukup parah. Ya puji Tuhan teratasi berkat balur kutus-kutus juga ya. Itu benar. Jadi biasanya memang malam itu terakhir makan sebelum tidur ya memang tetap saya selalu punya rutinitas untuk balur kutus-kutus di lambung, di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki seperti itu. Bangun pagi minum air putih hangat tentunya. Nah, habis itu nanti kalau sudah waktunya buka, misalnya jam 10 buka itu minum air putih hangat terus dengan snack kecil. Habis itu baru setengah jam kemudian baru makan yang berat, yang berat tapi setengah porsinya seperti itu. Jadi biar nggak kaget gitu. Jadi sebenarnya badan itu menyesuaikan kok Mbak Anin gitu. Berarti memang banyak sekali step-stepnya ya. Kayak tadi harus mulai dulu kayak harus ngekat dulu makan malamnya misalnya, terus mulai untuk puasanya. Di tengah-tengah puasa itu berarti nggak ada sama sekali yang masuk. Iya nggak ada, karena kan posisi kita istirahat seperti kecuali tadi, air putih ya. Kecuali air putih kita bangun pagi. Itu jadi karena itu 0 kalori. Iya jadi kayak Mbak Anin tidur jam 10 malam kan sudah nggak makan tuh. Iya kan. Besok pagi bangun jam 7 jam 8 itu kan sudah berapa jam? Sudah 8 jam kan. Nanti kalau mau disambung sampai jam 10 pagi itu udah 10 jam. Lebih bagus lagi. Tapi tergantung kamu dari awal, dari sebelum tidur tuh udah siap ndak badannya bilang mau puasa. Karena menurut aku teman-teman muslim yang puasa Ramadan itu pasti ada yang punya GERD. Dan mereka bisa melakukan puasa itu dengan baik ya karena mereka siap. Kalau puasa Ramadan bisa berarti intermittent fasting kurang lebihnya harus bisa seperti itu. Karena mereka siap gitu loh. Aku besok mau puasa, sudah puasa Ramadan pasti bisa. Luar biasa sekali, ternyata juga simple ya kayak cara-caranya, walaupun memang yang kita dengarkan tadi atau kita pikirkan kayaknya ribet banget, harus membatasi ini, harus makan di jam segini dan ini lain sebagainya, ternyata nggak segitunya juga ya. Mungkin cuma Anin aja. Karena kan, belum ada niat kali ya. Jadi kalau nggak ada niat tuh kayaknya berat gitu. Harus diniatkan dulu, berarti harus mensugesti diri sendiri. Kalau bisa pasti bisa ya. Kan terus seperti kata Mak Rek tadi, ambil dulu yang 12 jam apa 15 jam makan gitu, pelan-pelan, nanti pelan-pelan jadi 8 pasti bisa. Terus juga yang mau aku tanyakan nih, di segala kegiatannya Mbak Pija kan banyak sekali, selain kerja terus ada juga olahraga. Nah kalau mau melakukan olahraga sendiri di tengah-tengah melakukan intermittent fasting nih, dilakukan pada saat lagi melakukan puasa atau nanti pas buka gitu Mbak? Kalau saya pas buka selalu. Iya, jadi misalnya nih saya malam tidur jam 10 selesai makan, terus saya ada janjian sama Mak Rere mau latihan panjat
dinding. Panjat sosial. Itu kayaknya teman saya yang satu tuh. Jadi mau latihan panjat dinding, ya udah saya bukanya nanti saya bukanya pagi jam 8. Walaupun kurang ya dari jam 10, tapi nggak apa-apa. Buka aja karena kan kita mau latihan, kita butuh energi seperti itu. Berarti makan dulu buka baru dulu yang ringan-ringan mungkin ya, betul. Kayak buah ya, nasi padang kayak gitu. Nasi padang sama rendang suduan nggak bisa ngangkat. Ya kayak gitu, jadi nggak pernah dipaksain, Mbak. Gitu, ngalir aja lah pokoknya. Iya, ngalir. Kayak dan sungai gitu. Dan tentunya juga tadi balur sama kutus-kutus. Iya, gitu. harus itu seperti itu. Ketika pasti mungkin Sobat Fox yang mungkin juga mendengarkan obrolan kita di hari ini, yang mungkin juga ada beberapa Sobat Fox yang sebenarnya menjalankan intermittent fasting mungkin ya. Betul. Perbedaannya dari segi Mbak PJ sendiri nih yang pernah dialami, perbedaannya intermittent fasting dengan balur kutus-kutus dan intermittent fasting tanpa balur kutus-kutus tuh ada nggak sih, Mbak? Kalau saya sih selalu saya balur ya, Mbak. Mungkin ada perbedaannya mungkin ya. Jelas sih sepertinya ada ya. Jadi mungkin kalau pakai kutus-kutus, karena saya punya GERD, Mbak, sebenarnya. Jadi ya lebih untuk apa ya? Lebih untuk biar menjaga seperti itu aja, nggak kumat. Tapi sekali lagi memang balur kutus-kutus itu better tidak pada saat kita sakit. Jadi sebenarnya balur kutus-kutus itu untuk semua hal ya, Mbak. Itu jangan nunggu kita sakit dulu. Dipakai aja setiap hari. Seperti itu. Yang dirasakan ketika mengimbangi ini semua, udah olahraga, terus udah menjaga pola makan dengan intermittent fasting, terus udah balur kutus-kutus. Apa sih yang permasalahan yang sudah terselesaikan gitu, yang mungkin sebelumnya Mbak PJ sering mengalami, kayak mungkin misalkan tadi GERD-nya yang pertama, terus selain GERD ada apa aja nih, Mbak? Contohnya kalau umpamanya kita olahraga ya, apalagi aku beberapa minggu ini aktif manjat dinding setelah hampir setahun off itu kan semuanya sini loh, Mbak, dari tangan, dari punggung sampai ke tangan itu apa ya? Ketempelan. Enggak. Ini saya tumben loh, saya serius banget loh ini, ampun. Anin itu ini apa namanya, pegel. Percaya apa enggak? Itu saya balur, Mbak. Saya balur itu bisa loh sejam dua jam lebih itu. Jadi kemengnya itu berkurang. Terus saya balur lagi sebelum tidur, besoknya udah nggak rasa apa-apa. Itu dalam hitungan jam aja ya? Ya, awalnya itu, jadi memang kemang terus dibalur, itu mengurangi kan. Terus sebelum tidur saya balur lagi. Nah, saya balur lagi tuh besoknya udah nggak rasa apa-apa. Ada gitu. teknik, udah nggak rasa, maksudnya kurang nggak rasa capek. Ada teknik balur tersendiri nggak sih, Mbak, selain apa namanya, tulang punggung, sepanjang tulang punggung, dan juga di telapak kaki gitu, kalau dari rutinitasnya Mbak PJ nih? Enggak sih, Mbak. Nah, kutus-kutus kan sebenarnya kan dia fleksibel ya, Mbak. Maksudnya mau dibalur langsung juga nggak apa-apa. Di seluruh area itu seperti itu. Cuman mungkin kalau lebih enak lagi kalau kita pijet ya. Kan ada tukang pijetnya, bisa tahu selah-selahnya yang mana kayak entong-entong di mana tulang bagian belikat, tulang punggung. Benar, seperti itu. Apalagi kalau dibalur sama pasangan enak ya, Mbak. Bener banget ya. Bener. Saya iri. Ini Anin soalnya mancing banget. Ini saya kalau katanya kemarin ngobrol sama Abah juga, katanya kalau sudah punya pasangan suami istri enak, benar. Bisa saling balur. Benar. Itu juga bisa saling bonding. Iya. Kalau saya lebih banyak gelutnya ya. Salah. Yang kanan gitu. Oke, menarik sekali ya Sobat Fox ngobrolin seputar menjaga kesehatan dari pola makan, melakukan intermittent fasting, terus juga olahraga, balur kutus-kutus itu yang paling penting. Dan ternyata metode-metode ini nggak cuma dilakukan sama Mbak PJ aja, tapi juga ada beberapa timbakoh yang ikut keracunan. Sebenarnya sih mungkin nggak keracunan. Jadi sudah pada mengikuti, cuman mungkin nggak sadar dulu pernah ya kayak kamu gitu loh, Beb. Sudah pernah gitu. Dan cuman juga, kebetulan karena memang kita sefrekuensi, jadi ya udah jadi barengan gitu loh kita melakukan circle. Jadi harus ngasih aura-aura yang positif gitu. Nanti juga akan kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol sama beberapa tim bakoh yang juga melakukan intermittent fasting. Dan aku juga pengen menyimak lagi tips-tips lain yang mungkin aja juga punya tips yang berbeda dari Mbak PJ. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana, tapi obrolan. Gunakan produk kutus-kutus Tombo Waras.
Minyak kutus-kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. .3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih barengan sama Nindya Aristika di obrolan kutus-kutus Sobat Fox. Dan kalau mungkin Sobat Fox tadi ketinggalan sama beberapa segmen di episode kali ini, kamu juga bisa menyimak nanti di YouTube-nya Fox Radio Jogja. Silahkan ditonton dan juga di like sama di subscribe, jangan lupa ya. Dan jangan lupa di share. Nah tadi Anin bilang kalau ternyata yang melakukan intermittent fasting dan juga menjaga pola hidup sehat dan teratur itu nggak cuma Mbak PJ, tapi juga ada tim bakoh lainnya seperti yang udah ada di samping aku, ada Mbak Rere. Ini seharusnya tadi ada transisi yang celing gitu loh. Pakai transisi itu ya harusnya ya. Oke, Mbak Rere akhirnya pernah melakukan intermittent fasting atau mungkin sekarang juga menjalankan itu terinspirasi dari Mbak PJ atau memang sebelumnya udah pernah ngelakuin nih Mbak? Iya, jadi dulu pernah, tapi nggak tahu namanya apa. Oke. Iya kan? Jadi nggak tahu namanya apa. Terus ternyata PJ juga melakukannya, namanya itu gitu. Akhirnya ternyata namanya IF gitu aja sih. Tapi dulu memang saya itu kan karena mulai tahu atau melakukan puasa itu setelah punya anak. Jadi dulu sebelum menikah atau sebelum masih gadis gitu nggak pernah puasa. Oke. Saya belum pernah menjalani puasa gitu. Karena nggak begitu, bagi saya nggak begitu penting untuk diri saya. Jadi setelah saya punya anak dan sudah merasa bahwa badan ini kok nggak enak ya, kok berat ya. Kan kalau misalnya badan berlebihan itu apa-apa jadi capek, susah, terus untuk bergerak itu nggak fleksibel, pokoknya nggak enak lah. Mesti biasanya ada alarm buat badan kita sendiri untuk itu gitu. Jadi saya juga pernah melakukannya yang Dedi itu, OCD itu, terus Mayo juga pernah. Iya, saya pernah Mayo. Dan sekarang IF. Dan dilakukan setiap hari secara rutin? Saya untuk minggu ini belum. Minggu ini saya belum rutin karena banyak banget aktivitas. Jadi saya harus bisa mengendalikan diri saya sendiri ya kan. Begitu. Tapi kalau misalnya memang tidak ada aktivitas dan biasanya diselakne lah. Diselakne lah pokoknya. Di apa namanya? Sempetin diusahain lah. Diusahain. Gitu. Kalau berarti ini seperti yang tadi Mbak PJ bilang juga, terus Mbak Rere melakukan, berarti ini fleksibel aja, ngalir aja. Kalau misalkan ada waktunya, ada moodnya, ada niatnya muncul ya dilakukan, kalau enggak ya udah gitu. Tapi kalau misalkan kayak gitu, apakah ada kayak apa istilahnya, kagok atau mungkin ada sesuatu yang dirasakan yang aneh gitu kalau nggak rutin, yang kayak bolong-bolong gitu, atau biasa gitu aja Mbak? Kalau IF itu kan kalau tak bilang itu programnya sangat mudah ya. Jadi tergantung kitanya mau. Jadi kita sendiri yang ngatur. Jadi nggak ada patokan. Kalau Mayo kan ada. Harus berapa hari itu nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Nah, kalau IF itu kalau misalnya memang kita belum siap atau hari ini full seperti tadi Mbak BJ bilang banyak kegiatan, ya nggak usah. Daripada betul. Nanti ada apa-apa di jalan gitu, mending nggak usah. Tapi kalau misalnya mau lebih baik teratur ya nggak apa-apa gitu. Tergantung kondisi badan sih. Tapi sekali lagi
ini bukan hanya untuk menurunkan berat badan ya. Yes. Jadi untuk memang untuk lebih sehat aja. Oke, gitu. biar lebih sehat aja. Dan itu alami ya. Jadi bukan pakai obat. Oke. Bukan pakai program-program yang slimming itu gitu. Oh iya benar, kan? yang kita kan bisa bakar kan, lemak kayak gitu-gitu. Ini program alami, jadi kita yang ngatur dan kita juga yang action. Oke. Dan memang ini juga katanya juga menurut jurnal aman juga untuk orang yang mungkin punya penyakit bawaan. Betul. Seperti tadi Mbak PJ bilang GERD juga aman dan lain sebagainya gitu. Ketika pertama kali dulu Mbak Rere melakukan itu ada kendala atau mungkin apa nih Mbak yang pertama kali dirasakan? Udah langsung cocok atau mungkin gimana nih Mbak? Jadi kalau saya pribadi sih saya nggak pernah ada kendala ya, karena kan mungkin sudah ada historis pernah melakukan program yang lainnya gitu. Tapi sebenarnya untuk pola makan seperti IF itu memang sesuatu yang sehat loh. Mungkin bukan ngikutin program IF, tapi sebenarnya kan memang kalau makan sebelum isya itu memang dianjurkan kan? Yes. Nah, makan itu tidak buru-buru itu juga dianjurkan. Terus makan itu harus lembut. Iya kan? Ngunyahnya harus 32 kali. Itu cara-cara kita sebenarnya sudah tahu dari dulu, yang kadang kita mengabaikan itu. Yes, betul. Ya kan? Itu sebenarnya salah satu kegiatan kita untuk menjaga badan kita biar gak kena penyakit sebenarnya. Betul. Setahu saya dari zaman Nabi sudah dan berhenti ya makan kan? sebelum kenyang betul, juga. Itu juga sebenarnya. Nah, sistem IF itu sebenarnya seperti itu sih. Jadi diusahakan memang mulai puasa itu terakhir makan itu ya sebelum isya. Ya kan? Ya kan? Nah, kalau misalnya memang nanti perut atau pencernaan itu akan bisa menstabilkan sendiri kok. Kalau misalnya contohnya saya itu dulu waktu menyusui itu 15 kilo naiknya. Nah, karena semuanya saya makan waktu itu. Biar lancar ya. Pokoknya intinya mindsetnya itu daripada beli susu formula, mendingan uangnya untuk makan ibunya. Gitu kan, Mbak. Nah, kemudian berarti kan lambung kan membengkak ya, melar kan ya, karena terbiasa itu. Nah, pada saat saya mulai melakukan IF, itu tuh secara alami itu lambung menyesuaikan. Nah, di saat kita agak banyak sedikit, itu tuh kayak ada rasa mual. Gitu loh, Mbak. Itu reaksi memang dari alaminya seperti itu, Mbak. Dan tentunya ini kan bagi orang pemula yang melakukan IF, baru melakukan IF, tentunya kan kayak ada rasa lapar yang harus ditahan gitu. Nah, ada tips-tips gak sih Mbak biar gak gampang lapar gitu? Bener, saya tuh dulu pada awal mengenal kutus-kutus, pada saat saya waktu itu nggak tahu ya namanya IF atau apa itu, saya selalu membalur kutus-kutus itu biar tidak menimbulkan mah. Dari dulu saya punya mah, gitu. Nah, perih kan Mbak kalau mah itu. Nah, itu sangat ngefek banget kutus-kutus. Jadi pada saat, dan ini saya terapkan atau saya sampaikan ke teman-teman yang mempunyai kutus-kutus pada saat Ramadan. Jadi pada saat mulai puasa itu malam hari sebelum tidur itu baiknya balur kutus-kutus. Jadi pada saat nanti dia sahur makan itu penyakit-penyakit yang biasanya dialami oleh kita itu tuh nggak terjadi. Seperti itu. Itu sangat membantu sekali. Karena kutus-kutus selain untuk pada saat mau tidur kita jadi bisa tidur lebih
lebih maksimal kan. Nah, bangun hanya beberapa jam, bangun langsung makan. Itu kan kaget biasanya ya kan. Nah, kaget itu dengan dibantu kutus-kutus, tubuh itu sudah siap. Asal makannya tidak langsung banyak. Tetap tadi ya. Tetap kayak Mbak PJ bilang. Jadi snack dulu nih. Yang gitu. Pertama minum air putih, minum air hangat. Terus kalau memang mau makan besar ya jangan langsung kayak nggak pernah makan lah ya. Ya harus porsinya lah sedikit. Karena kalau nggak kaget, perut kaget, bukannya malah nanti kesimpan dengan baik, malah keluar semua. Jadi biasanya juga kalau misalkan habis puasa terus pertama kali buka kena makanan, kadang juga nyeri perut, kan? Dan nyeri itu bisa dinetralisir, bisa dikurangi dengan menggunakan kutus-kutus, balur kutus-kutus. Luar biasa ya, aku kalau lihat nih Timbako pada kompak ya. Seperti itu memang yang terjadi. Ada satu yang intermittent fasting, semuanya juga ikut, positif sekali ya gerakannya. Amin. Sobat Fox, obrolan ini nggak cuman berhenti sampai sini, karena nanti juga akan ada ada satu temen aku lagi dari Timbako ya. Terima kasih Mbak Rere. Sama-sama. Jadi buat Sobat Fox yang masih penasaran tentang bagaimana cara menata pola hidup yang sehat biar lebih sehat lagi dengan intermittent fasting dan juga olahraga sama balur kutus-kutus, tentunya tetap di Fox Radio Jogja ya. 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Tadi udah ngobrol sama Mbak PJ, terus sama Mbak Rere, dan di samping aku ada katanya ini ensiklopedia. Jangan, tolong pressure-nya. Dan juga Wikipedia berjalan ya. Kalau dulu zaman SD itu ada yang namanya RPUL. Nah, kalau RPUL diwujudkan dalam bentuk manusia, kayaknya Bu Det nih definisi RPUL berjalan ya. Ya ampun, ini pressure sekali ya. Terima kasih loh. Tadi kita ngobrolin seputar intermittent fasting yang ternyata ini kompak dan serentak dilakukan sama Timbako, dan katanya Bu Det juga ikut melakukan ya. Saya itu mudah terpengaruh. Pergaulan ya. Ya. Syukurnya kalau pergaulan itu bisa memberikan efek positif ya, gitu. Karena ngelihat teman-teman terutama dari PJ itu yang konsisten udah bertahun-tahun gitu, ya terinspirasi. Kenapa? Ya karena badan mulai berat, Bu. Memang motivasi utama itu. Karena waktu itu kok badan mulai berat, jadi gerak juga mulai nggak enak. Dan saya tidak rela ganti ukuran baju karena harus belanja. Gitu. Karena baju yang lama-lama juga masih bagus dipakai. Jadi gimana caranya tetap ukuran itu tidak berubah. Nah, saya tidak bisa diet. Gitu. Jadi yang dicoba adalah intermittent fasting. Tadi sudah dijelasin ada tahapannya yang nggak langsung yang 16 jam puasa. Kalau 16 jam berarti 8 jam jendela makan. Saya dulu mulai dari niatnya 14 gitu ya, tapi biasanya di 12 gitu. Atau kalau misalnya mau mulai ya 10 jam dulu. 10 jam puasa maksudnya ya. Toh 14 jam itu bukan yang 14 jam kita makan terus kan, tetap ada jamnya lah, tetap makan wajar aja. Makan sewajarnya aja, kayak tadi juga makannya dikit-dikit, gak yang langsung seabrek gitu, langsung satu ember, satu baskom. Iya kan, intinya motong waktu makan aja. Terus ada juga teman saya yang mungkin udah ada di level yang berapa? 20. Tadi PJ udah pernah ya, 20 jam, jadi jendela makannya 4 jam. Kalau temenku tuh dia konsisten di 5 jam. Aku nggak tahu sih bisa tapi memang itu udah advance ya, udah butuh lama. Proses ya. Dan kalau sebelumnya Bu Det sebelum mengenal intermittent fasting, ada nggak yang pernah dilakukan? Kayak misalkan diet mayo, tadi Mbak Rere pernah aku nggak bisa mayo. Diet. Nggak bisa diet, memang aku nggak bisa diet, paling pol puasa, doa puasa. Berdoa dan berpuasa. Tapi memang kalau dilihat dari segi apapun, intermittent fasting ini cukup satu metode yang cukup ekonomis, ergonomis, dan efektif ya, karena cuman ngasih jarak makan, berpuasa, makan pun juga sebenarnya nggak ada
aturan tertentu apa yang harus dimakan gitu. Ya, walaupun kemudian nanti pilihannya adalah kamu mau punya waktu makan atau jendela makan, kamu punya waktu makan misalnya 8 jam atau kamu punya 6 jam di waktu makan yang cuman segitu, kamu mau masukin apa ke tubuhmu? Ya pasti kan dalam sehari itu kan nutrisi atau asupan yang masuk itu kan ada ukurannya, ya kan, daripada kemasukan yang nggak guna. Maksudnya masukkan jajan-jajanan yang akhirnya kenyang tapi tubuh kita nggak membutuhkan, ya kan pasti akhirnya akan memilih untuk masukin ya memang dibutuhin tubuh kita yang pasti protein tinggi sama sayuran ya, sayur buah gitu. Berarti udah dari kapan nih Bu Det coba? Dari kapan? Kayaknya baru kemarin, baru tahun ini. Aku April mungkin ya. Tapi udah cukup ada perubahan. Ada perubahan, lumayan. Jadi sebelumnya sekitar udah turun 5 kiloan lah ya. Oh, itu wow. Itu lumayan banget loh. Iya, aku karena aja, effortless, karena nggak kerasa kan, cuman ngatur jam makan aja. Dulu yang aku pernah diet itu pencapaian aku terbesar seumur hidupku adalah 1 tahun aku bisa menurunkan 10 kilo. Itu pun effortnya tuh harus bener-bener harus workout, harus olahraga kenceng tiap hari, terus makan nasi merah dan lain sebagainya yang menurutku waktu itu ribet gitu. Ternyata ada satu metode lain yang belum ada setahun aja udah turun 5 kilo gitu. Iya. Yang penting konsisten aja. Terus habis itu memang kan perut kita juga nggak bisa nampung banyak ya. Jadi kalau dibatasi porsi sekali makan, habis itu kayaknya lambung juga menyesuaikan. Kalau misalnya dalam sekali makan itu bisa habis seporsi sepiring, ya udah. Tapi kadang kan juga karena memang goal aku awalnya itu selain supaya ukuran baju tidak berubah, itu kan biar lebih enteng, biar enak buat gerak gitu biar kan. Memang murni nurunin berat badan sih, gitu. Jadi dia niatkan makan juga ketika jamnya makan ya aku pilih lah apa yang masuk gitu, termasuk porsi juga kan akhirnya dikurangin. Tapi enggak yang intentional, jadi ya makan tetap makan biasa aja. Oke. Dan kalau versi Bu Det sendiri selama menjalankan ini tentunya kan banyak halangan, rintangan, tantangan dan lain sebagainya. Tantangannya melakukan intermittent fasting menurut Bu Det apa sih? Kalau udah berhenti. Mulai lagi susah. Kemarin kan sempat berhenti karena lagi nggak sehat kan, memang nggak disarankan ya kan. Ini ada pantangan kayak teman-teman yang punya kondisi kesehatan misalnya kayak diabetes tipe 1-2 itu tidak disarankan untuk intermittent fasting gitu. Terus asam urat apa pokoknya ada kondisi-kondisi kesehatan nanti bisa dicek lebih jauh lagi gitu. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak boleh sebenarnya, kayak ibu hamil, menyusui itu juga sebenarnya tidak disarankan karena kan butuh asupan yang lebih gitu. Kecuali ya memang sudah bisa memastikan gitu porsian ketika makan, kemudian intake nutrisinya itu harus memenuhi kebutuhan harian kan. Misalnya makan itu kan gampangnya misalnya skip breakfast gitu ya. Jadi makan cuma 2 kali, siang sama malam itu pun paling juga porsinya nggak banyak. Tapi dari 2 kali makan itu nutrisinya kan harus cukup. Gitu. Banyak juga orang yang mungkin orang di luar sana yang bilang kalau diet tuh juga nggak harus meninggalkan breakfast kok gitu. Dan mungkin kalau sebagian orang yang kebiasaan harus makan pagi, harus sarapan, juga bisa diatur aja jamnya ya. Tinggal diatur makannya pas di pagi hari. Iya, atau tutup jendela makannya sore. Jadi jam 5, jam 4 gitu udah selesai. Nanti kan pagi bangun tidur udah jam buka misalnya. Ini gitu bisa dibilang simple, ekonomis, nggak terlalu banyak makan waktu. Jadi memang nggak makan waktu sih, tinggal dipakai aktivitas saja seperti biasa, udah bisa diet, akhirnya turun 5 kilo. Nggak usah disebutin lah ya, malu saya. Enak Mbak, sekarang 40. Jadi ada temen di Bakoh juga tuh, Mas Eri tuh sampai turun 40 kilo. Wow, luar biasa. Juga dengan itu, tapi lebih karena memang dietnya cukup ketat ya, karena kan memang banyak yang lemak yang harus dibuang itu. Jadi memang tidak makan gorengan, tidak makan tepung-tepungan gitu. Jadi dibarengi dengan itu. Jadi makan juga nggak sembarangan. Karena kan kalau sebenarnya kan metabolisme tubuh itu kalau di intermittent fasting, jadi kalau misalnya kita puasa 6 jam, itu kan insulin kita levelnya drop. Nah, disitulah mulai pengkondisian untuk
fat burning, untuk bakar lemak. Nah, nanti kalau puasa 12 jam, puasa 12 jam itu ada masuk namanya fase ketosis. Fase ketosis itu fase di mana tubuh kita udah kehabisan karbohidrat untuk sumber energi, sehingga tubuh kita ngambil energi itu dari lemak. Nah, disitulah lemak-lemak kita ini diambil, dibakar jadi energi. Berarti jadi minimal 12 jam sebenarnya. Sebenarnya tanpa kita olahraga lebih bagus lagi tentunya ya. Maksudnya tanpa kita melakukan olahraga pun sebenarnya melakukan intermittent fasting pun udah fat burning ya. Ya untuk nurunin berat badan tapi kan nggak membentuk otot ya. Kalau olahraga, kalau aku sih ngelihatnya lebih ke jadi muscle, untuk gain massa otot. Jadi lebih sehat aja, lebih kuat, lebih kenceng badannya. Jadi kalau misalnya harus fatnya balance, hilang berarti tuh nggak bergelambir. Yes, betul. Harus balance berarti untuk melakukan menjaga pola makan tadi dengan intermittent fasting, terus juga ditambah lagi olahraga. Sama itu satu masih lagi masuk dalam program ya. Di Bakoh itu nanti ada nyetep bersama, mau jalan-jalan itu tadi. Nah, itu supaya bergerak lah. Dan biar makin balance lagi, kalau olahraga capek pakai balur kutus-kutus tentunya. Nah, betul sekali. Nah, kalau misalkan nih ada Sobat Fox yang pengen melakukan hal yang sama, mengadopsi tadi ada cara-cara yang sudah disampaikan sama tim Bakoh, intermittent fasting, olahraga, yang mau nyetep bareng itu ya. Iya, nyetep maksudnya jalan ya. Step maksudnya ya. Oke, jalan bareng dan lain sebagainya, itu juga bisa Sobat Fox lakukan tadi dari obrolan kita. Tambah lagi pakai kutus-kutus, buat Sobat Fox yang belum punya kutus-kutus bisa ya. Kalau misalkan mau mendapatkan di tim Bakoh, bisa kemana nih? Ke tim Bakoh. Di Tim Bakoh Bali jadi ada Instagramnya, Tim Bakoh Bali Semesta. Dan nanti bisa dilihat itu, nanti ada daftarnya, ada wajah-wajahnya juga, ada kontaknya untuk bisa itu siapa aja sih Tim Bakoh itu, terus nanti bisa ambil di situ, semuanya agen resmi, silahkan. Dan juga ini tersebar di Jogja ya, kalau dan misalkan luar Jogja juga ada. Mau cari yang deket rumah, ada di Sleman, ada di Jalan Magelang, terus di mana lagi banyak ya. Kalau Budet di mana? Aku di Melati. Nah, areanya. daerah Sleman, Jogja, Sleman. Bantul, semuanya tersebar. Jadi buat Sobat Fox yang mungkin pengen mendapatkan produk kutus-kutus yang asli, terus juga mungkin konsultasi seputar kesehatan kayak tadi, gimana caranya mau intermittent fasting dan lain sebagainya, boleh ya? Boleh banget. Pokoknya selama beli kutus-kutus di agen resmi itu full service lah. Ada konsultasi tentang pemakaian kutus-kutus, bahkan konsultasi kalau misalnya mau bergabung dengan bisnisnya. Nah, gitu, itu dia. Ya, dengan tim Bakoh nanti bisa juga, atau bahkan mau nanya-nanya tentang intermittent fasting atau hal-hal yang lain, boleh silahkan gabung aja di tim Bakoh Bali Semesta. Kutus-kutus jos. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Budet dan juga tim Bakoh tadi sudah ngobrol-ngobrol di obrolan kita, topiknya tadi intermittent fasting, menjaga pola hidup dan lain sebagainya, yang ternyata mungkin di mindset aku ataupun Sobat Fox ini kayaknya sulit sekali, susah sekali untuk dilakukan, ternyata enggak, simple juga dan hemat. Betul. Makan cuman sekali 2 kali. Oke Sobat Fox, terima kasih banyak tadi juga sudah menyimak obrolan aku bersama dengan tim Bakoh. Buat Sobat Fox yang mungkin pengen memulai diet atau menjaga kesehatan dengan beberapa cara yang tadi sudah disampaikan juga bisa ya, atau mungkin mau mendapatkan kutus-kutusnya tadi bisa langsung ke Instagramnya Tim Bakoh Bali Semesta. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Fox Radio Jogja, di like, di komen juga bisa banget. Kalau misalkan mau diskusi di kolom komentarnya juga bisa ya. Dan jangan lupa untuk dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Anin pamit, see you di next episode. Bye. Dah.